Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Ready, go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sore ini kita ketemu lagi nih. Kali ini bersama dengan para perempuan cantik ini sepertinya ya. Perempuan semua di sini. Apa kabarnya mbak-mbak semua? Kabar baik. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Anggit Praharasti. Jadi semoga kita tetap semangat karena kita akan mencari inspirasi bisnis via obrolan virtual kita kali ini ya. Episode Inspirasa, interview perempuan pencipta rasa. Jadi sesuai namanya, kita akan mengobrol seputar bisnis yang sudah menciptakan rasa di hati pelanggannya. Well, kali ini kita akan interview bisnisnya Mbak Zakia, yaitu Palembang Tasty. Kita kasih applause dulu yuk buat Palembang Tasty. Oke. Di sini udah ada narasumbernya Palembang Tasty ya. Ada ownernya yang cantik banget Mbak Zakia. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Anggit, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi kita ketemu virtual ya, karena Mbak Zakia ini posisinya di Jakarta. Saya di Pangkal Pinang. Kita ketemu secara virtual ya. Terus kemudian ada masih keluarga, tapi juga sebagai mitranya Palembang Tasty, Mbak Zahara. Assalamualaikum Mbak Zahara. Waalaikumsalam Mbak Anggit. Jadi Mbak ini katanya kakaknya Mbak Zakia dan berfungsi sebagai mitra juga ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, nanti kita ngobrol ya Mbak. Iya, baik. Selanjutnya ada Mbak Yasmin. Mbak Yasmin ini adminnya Palembang Tasty. Assalamualaikum Mbak Yasmin. Waalaikumsalam. Iya, jadi nanti kita ngobrol ya Mbak Yasmin ya. Iya Kak. Iya, selanjutnya ada pelanggan setianya Palembang Tasty, namanya Mbak Yuli. Assalamualaikum Mbak Yuli. Waalaikumsalam, Mbak Anggit. Ini ternyata kita dulu pernah setempat kerja, tapi nggak pernah ketemu kayaknya Mbak. Iya, Mbak Beda Anggit di pulau. Bangkai ya. Iya, kita Ya. beda pulau. Kita ketemunya di sini. Iya. Oke. Amin, alhamdulillah bisa ketemu walaupun virtual ya kan. Oke, kita Nggak ketemu apa-apa. virtual, kita tangkap inspirasi bisnisnya Mbak Zakia ya. Siap. Kita ngobrol dulu sama Mbak Yasmin nih ya. Mbak Yasmin kan sebagai pekerjanya, pegawainya Mbak ini ya, Mbak Zakia ya. Jadi gimana perasaannya selama bekerja di Palembang Tasty? Rasanya gimana ya? Seru sih, maksudnya ngelayanin customer gitu. Ya. Ya, apa ya, kalau misalnya lagi padat ya sibuk gitu. Ya gitu deh. Tapi istilahnya cocok apa gimana rasanya? Ya emang Cocok sih. Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi harapannya buat Palembang Tasty apa nih dari Mbak Yasmin nih? Harapannya semoga Palembang Tasty ini bisa melayani pembeli via website resmi sehingga sistem ordernya bisa lebih rapi dan terkomputerisasi dan lebih sistematis. Oke, jadi nggak nyulitin Mbak Yasmin nanti ya, lebih gampang ya Mbak ya kalau sudah computerized. Oke, jadi note banget tuh, jadi note ya, jadi catatan ya. Mudah-mudahan makin berkembang bisnisnya Palembang Tasty. Terus Mbak, aku minta satu kata yang kira-kira mewakili Palembang Tasty. Enak.
Enak. Oke, good. Enak dari Mbak Yasmin. Terima kasih ya Mbak Yasmin ya. Sama-sama. Oke, selanjutnya ke Mbak Zahara ya. Mbak Zahara. Halo. Iya, Mbak Zahara ini kan keluarga sekaligus Hadir. mitra. Oke, jadi Ya. lihat perkembangannya Mbak Zakia buka Palembang Testi ini gimana Mbak? Pendapatnya? Pendapatnya ya aku pertama-tama sih support banget karena kan emang ini makanan khas dari daerah kelahiran kami. Dan yang kami lihat juga peluang di Jakarta itu kan memang kalau menurut saya sih, kayak saya kan udah beberapa belas tahun ini tinggal di Jakarta, emang agak sulit ya mencari cita rasa khas Palembang yang sesuai lidah kami ya, dan sesuai rasanya dan sesuai harganya juga. Jadi memang aku support banget sama Zakia, sudah apa ya, udah Berani. Palembang Testi ya, berani ya merintis dari nol, dan saya support, bantu doa juga dan bantu ya lumayan promosikannya sedikit-sedikit gitu. Kedepannya ya mudah-mudahan Palembang Testi lebih maju karena pengennya sih di Jakarta ataupun di sekitar Jakarta juga, Jakarta dan sekitarnya tuh ada cita rasa khas Palembang yang pas di lidah, nggak perlu jauh-jauh ke Sumatera dan pas juga di kantong. Asik, mantap. Jadi ngedukung ya Mbak ya nih ya? Banget. Insya Allah. Mudah-mudahan maju. Alhamdulillah dapat dukungan nih. Boleh. Iya, terus Alhamdulillah. alasannya kenapa Mbak jadi mitranya Palembang Testi Mbak? Yang membuat Mbak memutuskan jadi mitra? Yang pertama saya lihat juga, yang pertama kan emang asas keluarga juga, tapi kan aku lihat juga kan sebelum dia memberanikan diri untuk buka usaha ini, memang dulu kan udah sering dia buat itu pempek dan sebagainya itu loh, ada teman-temannya. Nah, aku emang yang support dia dari awal, aku bilang kenapa nggak publikasikan, dikomersilkan ya, karena sayang kalau nggak dikomersilkan, karena susah sih kalau menurut aku cari pempek yang benar-benar khas rasanya tuh sama seperti di kampung kita gitu. Jadi sayang, kalau bisa juga jangan terlalu mahal, aku bilang gitu. Jadi aku yakin suatu saat Palembang Testi bisa maju, asal benar-benar pemasarannya pas dan emang harganya juga bisa merakyat. Oke. Tapi packagingnya cantik banget loh. Sempat kepoin IG-nya itu kan. Jadi memang harganya merakyat tapi packagingnya oke banget nih menurutku ya. Oh gitu ya. Amin. Ya, dia soalnya kan orangnya nyeni kalau Zakia itu gitu. Ya, mudah-mudahan sih maju. Bang Anggi udah cobain belum sih Palembang Testi? Kalau belinya langsung enggak, tapi kebetulan suka ngirim-ngirim yang saudara-saudara. Oh gitu. Ya. Kemarin beberapa kali ngirimin hampers ya. Nyobain paket hampersannya. Banget loh kemarin, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ternyata salah satu interviewer sama pelanggannya Palembang Testi juga ya, Mbak? Iya dong. Saya nggak berani ngewawancara kalau misalnya belum ngebuktiin dong. Oh, iya. Baik. Mantap. Masya Allah. Kita kan enakan kalau interview itu yang kita udah tahu, oh produknya ini oke, ya enggak sih? Jadi kita tuh mau kepoin inspirasinya nih apa sih gitu. Jadi selain harapannya supaya lebih maju, ada harapan khusus nggak Mbak buat Palembang? Harapan yang lain mungkin punya branch banyak ya, punya cabang lagi banyak. Branchnya banyak. Dan punya toko offline juga ya pasti Zakia juga sama harapannya sama saya. Kan sementara ini masih online dulu. Iya. Tapi juga udah buka lapak di Tokped ya Mbak Zakia ya? Iya, udah. Sudah dibuka. Jadi kalau online-nya udah, semoga bisa menyusul offline store-nya ya. Amin doanya Mbak Anggi. Oke, makasih Mbak Zahara ya. Baik, sama-sama Mbak Anggi udah mau interview. Doanya juga buat Palembang Testi, sehat juga buat Mbak Anggi semua keluarga. Amin. Ya. Sip, Amin. makasih. Satu kata dong Mbak buat Palembang Testinya Mbak. Satu Lemak. kata. Lemak. Jadi kalau lemak nih bahasa Palembang nih enak ya.
Tapi kan enak Oke. kan lemak. Jadi Oke, jangan oke. jangan Biar gue salah tahu ya. ya. Ini bahasa Palembang. Bukan lemak ya, lemak. Iya, nanti takutnya orang mikirnya lemak berlemak padahal bahasa Palembang lemak nih ya. Oke, Iya. makasih Mbak. Kita Sama-sama. beralih dulu ke pelanggan setianya nih Mbak Yuli. Ya. Mbak Yuli. Halo, ya Iya, Mbak hadir. Yuli. Mbak Yuli udah berapa lama Mbak jadi pelanggannya Palembang Tasty Mbak? Aku pertama kali coba itu sebelum aku pindah Jakarta. Jadi yang aku Oke. suruh cobain duluan itu suami aku, ya enggak, Yuzaki. Jadi Oke. jadi waktu itu aku pesen buat suamiku dulu. Terus suamiku coba, katanya enak-enak, terutama suka sama cukanya. Oke, Karena cukup cukanya ya. cuko ya, kalau Cuko. bahasa Palembang sama Indonesia juga cuko ya bacanya ya. Nah, sama cukonya. Itu aku juga banyak stok cukonya di di kulkas. Masih banyak. Iya, kemarin dikasih banyak soalnya. Oke. Mantap Thank ya. you. Oke, jadi selain karena alasan udah nyoba itu ada alasan yang bikin setia nggak Mbak? Apa kira-kira yang bikin Mbak setia? Jadi gini, aku itu kan baru pindah ya. Terus karena aku penikmat pempek juga, aku bingung nih, wah kalau di Jakarta ini cari pempek yang enak, terus harganya yang masuk akal tapi enak tuh di mana ya? Kan belum ketemu tuh, belum ketemu. Jadi aku juga sebenarnya awalnya kaget, kok Zakia ini ya bisnis pempek ya? Wah berarti nih anak jago juga nih bikin pempek gitu kan. Terus setelah itu pindah ke sini, mulai tuh coba-coba. Terus aku juga dikasih hampers. Pokoknya baik banget deh ownernya Palembang Tasty ya. Iya. Baik banget ya Mbak Zakia nih ya. Iya, thank you loh. Abis itu dicobain. Pendekatan kepada pelanggan. Asik, sip. Iya. Nah, karena aku penikmat pempek tadi, jadi wah enak. Emang enak sih. Kalau di lidahku cocok ya. Kalau di lidahku cocok, cukonya juga enak, pedes, manis, asem, pokoknya persis kayak makan pempek di Palembang lah gitu. Jadi makanya namanya Palembang Tasty, berasa di Palembang. Ya, iya, mungkin itu salah satu latar belakang Zakia juga menamai pempeknya Palembang Tasty. Nah, habis itu kok aku bilang sama suamiku, lumayan ya, enak ya. Ya udahlah, nanti kalau misalnya pengen makan pempek lagi kita pesen lagi aja. Tapi udah berapa kali ya Cin ya, lupa aku makan pempeknya Palembang Tasty. Kemarin pesen buat lebaran. Iya, lebaran kemarin aku pesen juga loh, lebaran. Mantap, buat mantap. lebaranan. Penyelamat Idul Fitri kemarin deh. Ada pempek di meja makan. Iya. Efek nggak mudik ya. Jadi harapannya apa Mbak buat Palembang Tasty nih Mbak? Nah, ini harapannya aku sih berharap semoga bisnisnya Zakia di Palembang Tasty ini makin maju. Amin. Udah ada di Gojek belum sih? Di GoFood belum sih? Ini. Nah, nanti kalau misalnya udah bisa masuk GoFood, ya, makin enak kan? Bisa pesan-pesan lewat GoFood kan? Misal di kantor lagi pengen makan pempek, pesen di GoFood gitu. Asik. Makin maju, terus makin berkembang, customernya makin banyak. Amin. Terus nanti adminnya juga makin banyak. Kalau adminnya banyak kan berarti bisnisnya juga makin maju ya. Amin. Yuk. Ya karena salut juga kan. Karena salut juga ngelihat Zakia yang sambil ngurus anak, sambil kerja kantoran, terus juga masih sempat-sempatnya bisnis bikin pempek gitu. Pokoknya salut deh. Keren memang. Ya. Makin maju sih ke depannya. Amin. Amin. Makanya. Aku minta satu kata Mbak yang mewakili Palembang Tasty Mbak. Dari Mbak Yuli. Mantap.
Mantap, Masya Allah. Oke, jadi kita udah ngumpulin tadi ada 3 tuh, enak, lemak, dan mantap, Masya Allah. Jadi udah ngobrol sama pegawai, udah ngobrol sama mitra, udah ngobrol sama pelanggan, udah. Sekarang ke ownernya yuk, Mbak. Mbak Zakia, masih di jalan? Saya memutuskan buat ngomong di area parkir aja biar nggak Oh, noise. Oke, biar fokus ya. Fokus. Biar fokus kita ngobrolnya. Jadi tadi udah ngobrol-ngobrol nih sama mitranya, sama pegawai dan juga sama pelanggan ya. Jadi tadi udah dapetin 3 kata loh. Enak, lemak, dan mantap. Masya Allah. Jadi dari Sedap-sedap Mbak ya. Zakia sendiri nih, Mbak Zakia bisa diceritain nggak Mbak awal mulanya Mbak? Aku mau Mulanya. tampil Palembang Testi. Nah, Jadi awal mulanya itu saya baru mulai sih Februari kemarin ya, masih baru banget sih sebenarnya. Cuma memang planning untuk berbisnis kecil-kecilan ini itu sejak kemarin, pas lagi Oke. corona kan. iya. Momennya saya rasa agak pas juga sih pas corona kan, karena orang-orang cenderung untuk lebih memilih beli makan secara online gitu kan, lewat marketplace, lewat Gojek, GoFood. Tapi memang sekarang kita masih berjualan di lewat marketplace, Tokopedia, sama via WA atau DM aja. Nanti next Oke. doakan biar bisa melebar lagi ya Amin. untuk Nah, jadi saya melihat peluang yang cukup besar lah ya ketika saya memutuskan untuk berbisnis ini. Jadi awalnya pelanggan pertama saya itu pelanggannya kakak saya atau yang jadi mitra saya. Jadi sebelumnya kakak saya kan bisnis juga nih. Jadi dia ceritanya mau kasih klien nih, mau kasih klien hampers. Terus ini mau bikin apa ya? Oh ya udah deh. Itu kan si Zakia kan ada rencana mau bikin pempek kan, dia terus nih yang push nih pertama. Dia kan ada rencana mau jualan pempek tapi belum. Saya maju mundur sebenarnya karena nggak pede gitu. Nggak pede nanti dia apa enggak ya gitu. Ya udah deh, bikinin pempek dong buat klien aku gitu. Ya udah, pas saya bikinin, ya udah sekalian aja saya posting awalnya di Instagram. Lumayan tuh animonya teman-teman ya teman-teman follower lah ya. Teman-teman ada pesan. Ya, lanjut deh sampai sekarang. Ya, walaupun masih kecil, masih jadi sampingan ya, karena kan kerjaan utama jadi seorang ibu sama kerja di kantor juga. Jadi mudah-mudahan masih bisa handle lah antara kerjaan rumah, kantor sama Palembang TXT ini. Tapi Mbak percaya nggak? Saya sebenarnya nggak walaupun orang Palembang, saya nggak mahir gitu loh bikin pempek awalnya. Jadi orang Palembang ya, saya tuh nggak tahu tuh cara bikin pempek. Cuma tahu sih bahannya ya tepung tapioka sama ikan giling gitu kan. Cuma takaran apa, trik-triknya agar bikin pempeknya enak kayak gimana gitu kan. Karena kan tricky banget nih. Kalau bikin pempek gimana cara bikin pempek yang nggak keras. Cara ngulemnya gimana, cara masaknya gimana, terus takarannya gimana, sampai akhirnya anak saya kan dulu pas MPASI, itu seneng tuh doyan makan ikan. Terus mamanya kemarin bikin tekwan awalnya, seneng tuh anak saya, loh seneng ya, nggak bisa gimana, udah deh, akhirnya saya belajar dari YouTube. Jadi tapi saya serap ilmunya dari beberapa channel YouTube ya. Channel YouTube saya saya pelajarin, saya ambil resep yang ini. Pokoknya saya menemukan racikan tersendiri dan jadilah tuh racikan pempek ala Palembang Tasty. Gitu. Asik, yang berasa Palembang ya, jadi dinamainnya Palembang Tasty. Pokoknya terus asik. Gitu ya. Terima kasih lah kepada YouTube ya, sama orang-orang yang berjasa tuh yang udah ngasih ilmunya di YouTube. Terima kasih.
Berjasa banget ya, amal jariah emang. Jadi kita nih juga nyari inspirasinya Palembang Testi ini, Mbak, bisa dijelasin nggak jualannya apa aja gitu, bisnisnya tuh. Palembang Testi ini apa aja sih gitu? Jadi awalnya saya provide pempek ya, ada pempek kapal selam awalnya, terus ada taekwan, pempek lenjer, sama 3 itu aja deh kayaknya. Kapal selam, lenjer, sama taekwan. Terus sekarang udah bikin inovasi, ada pempek keju. Asik. Ada pempek adaan, ada model juga. Terus untuk yang cake-nya juga kita menghadirkan kue lapis legit. Doakan nanti selanjutnya yang baru dari Wali Bati. Amin amin. Mudah-mudahan varian produknya nambah banyak, jadi pelanggan nih bisa nambah pilihannya gitu ya. Keren banget emang. Ada berbagai macam pilihan. Ya, yang makan juga banyak yang baru itu dari Palembang Testi. Pokoknya yang serba Palembang mau dijual nih sama Mbak Zakia ya intinya ya. Keren. Sampai yang harganya ya menengah lah ya, itu susah banget gitu. Harga pempek di Jakarta terus terang itu mahal. Makanya saya berinisiatif untuk menjual pempek dengan harga yang bisa terjangkau. Terus dengan langsung enak dengan harga-harga yang saya sebutkan tadi. Oke. Jadi terjangkau tapi produknya juga pengennya premium gitu ya Mbak ya. Jadi terus ini Mbak, kalau keluarga sendiri gimana Mbak? Tadi kan dari kakak ya, keluarga intinya misalnya suaminya gitu. Suami sebenarnya mau ikut Zoom ya, cuma lagi repot di luar. Alhamdulillah suami alhamdulillah mendukung support. Ya. Asalkan kita bisa bagi waktu aja antara rumah, kerjaan sama anak juga. Insya Allah support. Amin. Oke. Alhamdulillah kalau misalnya keluarganya support kan ya. Terus motivasinya dari Mbak Zakia ini apa Mbak buka Palembang Testi Mbak? Motivasinya yang pertama biar lebih memperkenalkan lagi deh gitu. Ini suami baru gabung ya. Memperkenalkan lagi makanan khas Palembang di Jakarta. Terus juga harapannya bisa menambah lagi tuh pundi-pundi keluarga, membantu perekonomian. Nambah tabungan ya. Iya. Terus pas dulu tuh pas mulai bisnis ini ada kendala nggak Mbak yang dihadapi Mbak? Kendalanya di human resource sih sebenarnya ya, karena kan saya untuk bikin tadi dibantu sama 1 orang. Terus belum bisa nemu lagi tuh yang bisa ngebantu, karena bikin pempek kan seni juga sih sebenarnya Mbak, nggak hanya kita masak aja kan, bentuknya kan lumayan rumit ya, apalagi pempek kapal selam tuh. Kita harus memasukkan telur mentah ke dalam pempeknya itu yang agak tricky. Nah, terus juga human resource ya, terus waktu yang kedua, karena kan saya harus bagi waktu kerjaan sama urusan rumah ya. Nah, itu yang kadang-kadang masih keteteran sih. Oke, tapi so far kalau lihat di ini ya, IG-nya tuh di medsosnya Palembang Testi ini animonya emang tinggi banget gitu kan. Terus jadi aku kepo nih Mbak, yang diunggulkan Palembang Testi ini apa nih? Produknya ya? Bestsellernya ya? Saya ini aja deh ngomong berdasarkan pilihan masyarakat. Kayaknya pempek kulit deh. Pempek kulit ya? Setuju nggak kalau pempek kulit bestseller? Ayo nih Mbak Yuli nih, gimana Mbak Yuli? Yang lain nih, favoritnya apa? Aku semua loh. Aku malah semua. Ini aku lebih suka ininya pempek telur. Pempek telur. Emang susah ya buat pempek telur tuh, pempek telurnya itu lembut, enak deh pokoknya. Kalau walaupun dia digoreng tapi tetap lembut gitu. Kan ada tuh ya
pempek kalau abis digoreng terus didiemin berjam-jam dia keras kan? Ada Keras, kan nggak ya? enaknya. Tapi Nah, itu berapa kali aku coba itu aku goreng, misal aku goreng banyak, tiba-tiba aku diemin aja di atas meja kan karena nggak habis, terus 2 jam atau 3 jam dimakan lagi tuh tetap lembut, terutama pempek Asik. telurnya gitu. Oke, berarti udah Gitu pas nih ya. pokoknya. Pas tes Palembangnya ini udah pas banget. Iya. Jadi hasil otodidak Mbak Zakia ini menghasilkan produk yang oke banget ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Cocok banget. Terus juga mungkin karena ada naluri orang Palembangnya juga sih Mbak. Karena kan kita masak kan kita harus icip-icip juga nih, kira-kira sesuai nggak sama orang Palembang lidahnya gitu, rasanya dengan lidah orang Palembang. Ini kayaknya ada suaminya Mbak Zakia, tapi kayaknya lagi repot kayaknya ya. Tadi rencana mau Zoom sebelahan, cuma kalau sebelahan kan bergema, jadi ya kita harus Mas Ardaya ya. Mas Ardaya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bisa ikutan ngobrol bentar nggak? Siap. Aku cuma pengen tahu sih, Mas Ardaya gimana tanggapannya terhadap Palembang Tasty ini? Yang jelas kan ini ya, yang pertama kali berkesan itu waktu niat dia itu sebenarnya niatku sederhana, Mas. Saya pengen memperkenalkan bahwa ada pempek enak dengan harga yang terjangkau gitu, terutama buat di Jakarta. Jadi bisa istilahnya untuk yang menengah ke bawah ini bisa makan puas-puas lah gitu. Oke. Jadi emang terjangkau banget ya harga segitu untuk di Jakarta gitu ya. Dan rasanya enak, buktinya pelanggannya banyak ini di sini. Jadi so far nih Mas Ardaya ngedukung ya? Ya, alhamdulillah, sekalian persiapan masa pensiun toh. Asik. Oh, cerita Mbak. Jadi sebelum aku jualan kan yang jadi apa sih penentu harga tuh suamiku. Jadi pas aku cobain ini, aku udah berapa kali trial pempek ya. Percobaan pertama kurang ini cukanya kurang ini gitu. Terakhir mantap nih kata suamiku. Terus harganya berapa Mas? Berapa ya? Terus suamiku pasang harga tinggi, harganya sekian. Jangan dong, harganya mahal banget, gak jadi jualan kapal murah sama premium. Oke. Aku pengen bikin harga yang sewajarnya, ya dengan modal terus dengan harga jual yang pantas lah gitu. Jangan sampai overprice. Nanti kasihan orang-orang mau repeat order jadi mikir-mikir ya nggak? Sih. Apalagi kalau orang Palembang tuh sebenarnya tuh tiap hari tuh makan pempek ya nggak sih? Iya benar. Bener nggak? Bahkan tuh temanku yang Palembang tuh makan pisang goreng aja pakai cuko. Asik. Bisa dimakan pakai apa aja, pakai gorengan, pakai pisang goreng ya. Yang manis pisang juga bisa goreng itu. Saking Palembang ya. Oke. Mas Ardaya, jadi harapannya buat bisnisnya Mbak Zakia apa nih dari Mas Ardaya? Bisnisnya ya semoga barokah. Amin. Dan yang jelas ya karena kita sudah kita sudah menekan harga sewajar mungkin ya. Ya jadi ya harus bisa memanage sewajar mungkin gitu loh. Dengan lonjakan-lonjakan itu jangan sampai sakit gitu. Asik. Jangan sampai rugi gitulah, Bas. Udah poin ya. Jangan sampai rugi ya Mbak Zakia ya. Pokoknya boleh murah tapi jangan rugi gitu intinya. Nanti kita jadi pensiun kata Mas Ardaya nanti. Semaksimal mungkin. Biar pelanggannya puas, menjual juga puas. Asik. Oke. Makasih ya Mas Ardaya ya. Silakan lanjut lagi jalan-jalan ya. Lagi jalan-jalan kayaknya. Oke, dadah. Dadah tante. Dadah. Kemalu. Malu. Jadi makin ramah orang makin malu. Asik. Belum pernah ketemu sih kita. Dicuekin. Dulu ketemu masih kecil ya, Dek ya.
Iya, dulu dia nggak ngerti, pokoknya semua orang ini aja. Habis itu pandemi kan, nah udah. Oke. Mau jalan-jalan ya. Ya, terima kasih. Ya. Balik lagi ke Mbak Zakia. Jadi Mbak Zakia, harapannya buat bisnis Palembang Tasty ini, Mbak? Harapannya ke depan aku ya pengen lebih memasarkan Palembang Tasty lagi sih ke masyarakat di Jakarta, di seluruh Nusantara lah, at least gitu. Asik. Ya buka offline shop. Amin. Orang bisa dine in di sana, dine in. Terus harus juga, itu tujuan utama ya. Iya, ada restonya lah walaupun kecil-kecilan ya. Iya, keren tuh, keren. Terus bisa buka cabang. Amin. Terus juga semakin banyak berkah buat orang lain juga sih dengan kita penjualan ini gitu loh. Jadi artinya apa yang Palembang Tasty hasilkan itu bisa memberikan berkah untuk orang lain juga. Manfaat untuk orang lain. Terus resellernya makin banyak, terus juga pemasaran berkembang gitu. Amin. Insya Allah ya Mbak, mudah-mudahan. Amin. Oke, amin, mudah-mudahan makin maju. Tadi sesuai harapan pelanggan-pelanggannya nih ya. Jadi tadi Mbak siapa namanya? Admin tadi Mbak Yasmin dia minta sistemnya mudah-mudahan makin canggih ya, makin komputerized. Terus tadi ada juga harapannya Mbak Zahara, Mbak Yuli tadi bisa makin maju kan, toko offline ada, restoran dine-in ada, branch-nya makin banyak. Kualitas pempeknya tetap terjaga. Kalau bisa makin asik lagi rasanya. Amin ya. Jadi bisa mempertahankan rasa bahkan meningkatkan inovasi produknya makin banyak ya variannya ya. Jadi tadi juga supplier juga makin menjaga kualitas ikannya. Karena kan saya didukung juga sama supplier, ada supplier ikan, supplier merah. Sampai tepung pun juga saya ada suppliernya. Biar nggak berubah-berubah rasanya. Oke, jadi mempertahankan supplier yang baik gitu ya. Bahan bakunya jadi terjamin supaya produknya juga terjamin, mempertahankan rasa tadi. Terus tadi juga kesimpulan bisnisnya Palembang Tasty ini tadi enak, lemak, dan mantap. Masya Allah, oke, keren banget. Jadi terima kasih ya sudah banyak meluangkan waktunya nih ya Mbak Zakia, Mas Ardaya, Mbak Zahara, Mbak Yuli, dan juga Mbak Yasmin ya. Udah ikutan kita di Inspirasi episode-nya Palembang Tasty ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa nangkep inspirasi bisnisnya Mbak Zakia ini. Sampai jumpa di video inspirasi selanjutnya ya. Maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Anggi. Terima kasih.